Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, saya sekarang sedang berada di Cimnyeti Kaler. Sedikit saya akan mengulas kenapa tempat ini atau dusun ini dinamakan Cimnyeti. Tentu ada sejarahnya dong. Cimnyeti diambil dari kata cameti atau dengan kata lain cambuk atau pecut. Lalu apa kaitannya cameti dengan tempat ini atau dusun ini? Karena di sebelah pemukiman ini ada gunung yang namanya Gedogan Kuda. Nah, konon katanya disitulah Cameti itu berada. Yang kedua, Gedogan Kuda atau Gunung Gedogan Kuda. Kata gedogan itu menurut Kamus Bahasa Sunda, gedogan itu artinya kandang kuda. Supaya gambarnya lebih jelas, saya terpaksa harus memanjat batu yang berseberangan dengan Gunung Gedogan Kuda agar tidak terhalang oleh pepohonan. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Mbah Google, saya harus minta apa kepada para penonton? Aku minta keringanan Anda untuk menekan tombol subscribe, tombol lonceng, like agar aku semangat memberikan konten-konten atau info baru. Terima kasih bagi yang sudah. Minta itu saja ya, jangan yang aneh-aneh. Ayo mari kita lihat Gunung Gedogan Kudanya. Nah, itulah dia. Kondisi cuaca saat ini kawan-kawan sedang hujan gerimis atau hujan rintik-rintik. Tapi tentunya tidak menyurutkan semangat saya untuk melihat langsung atau pergi langsung ke bawah gambar kuda itu. Dan apa yang saya temukan di bawah Gunung Gedogan Kuda itu, betapa terkejutnya saya, kaget, kagum, sekaligus saya bangga menemukan sesuatu. Nilainya sangat berharga dan saya temukan tepat di bawah Gunung Gedogan Kuda. Posisi sekarang saat ini saya berdiri lumayan agak jauh ke Gunung Gedogan Kuda. Kurang lebih kalau berjalan kaki sekitar 40 menit atau 50 menit baru sampai ke sana. Yuk mari kita lihat dulu sebentar. Saya mau turun dari tempat ini tapi tidak diambil gambar karena durasinya kepanjangan. Mari ikuti terus saya keluar dari jalan ini dan berjalan kaki. Jalannya lumayan nanjak, cukup untuk menguras fisik. Dan saya pergi sendirian, tidak membawa rekan, tidak membawa kawan. Hanya saya saja sendiri. Mari sambil jalan kaki, saya mau mengulas tentang Gunung Gedogan Kuda ini. Gunung Gedogan Kuda ini terletak di Dusun Cimnyeti Kaler, Desa Jayasari, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Kenapa di sini tidak ada orang yang miara kuda? Baik, saya akan jawab satu persatu. Barangkali di antara kalian ada yang bertanya kenapa gunung itu diberi nama Gunung Gedogan Kuda. Apakah karena ada gambar kudanya yang sedang berdiri? Atau cuma mitos? Atau bagaimana? Karena itu hanyalah sebuah gunung dan sama sekali tidak mirip dengan kandang kuda. Baik, saya akan jelaskan apa yang saya dengar dari para narasumber, dari para orang tua yang tahu kenapa gunung ini dinamakan Gunung Gedogan Kuda. Kuda yang dulu suka hinggap di sini itu kuda sembrani atau bukan kuda biasa. Makanya kandangnya pun beda dari yang ini, yang sewaktu-waktu bisa menampakkan diri kepada warga, tapi tentunya tidak semua warga pernah melihat.
Menurut orang yang pernah melihat, katanya kuda itu terbang dan berhenti di Gunung Gedogan itu. Nah, di depan mata saya ini saya menemukan sadapan warga atau bahan baku untuk membuat gula aren. Nah, ini teman-teman namanya lodong ya, terbuat dari bambu. Nah, kalau ini tangga untuk memanjat ke atas. Maaf, sedikit keluar dari pokok pembicaraan. Mari saya lanjut lagi ceritanya. Menurut sejarah para narasumber, kuda sembrani ini pernah dipakai dalam perang Bandung Lautan Api oleh salah seorang tokoh yang bernama Ki Muhajar. Dalam perjanjiannya, awalnya sekali tebas itu harus 100 orang musuh ya. Cuma katanya kelebihan, makanya Ki Muhajar itu gugur dalam perang tersebut dan kudanya kembali lagi ke gedogan kuda ini. Nah, ini saluran air bersih warga, pipa-pipa plastik yang menuju ke rumah-rumah warga atau ke kolam warga langsung dari sumber airnya. Maaf ya kalau saya salah mengucapkan. Tolong dikasih tahu, ditulis saja di kolom komentar ya. Karena saya juga manusia biasa yang banyak kekurangan. Kemudian selanjutnya, menurut mitos, benarkah di sini kalau ada yang memelihara kuda, katanya tidak akan bertahan hidup, kudanya bisa mati? Itu benar sekali sobat. Katanya dulu pernah ada yang memelihara kuda di sekitaran sini. Kudanya itu benar mati. Dan semenjak itulah sampai saat ini di sini, di daerah ini tidak ada yang memelihara kuda atau hanya sekedar membawa kuda ke sini. Karena alasan itu tadi ya. Sebetulnya sejarah ini panjang banget kalau diceritakan. Saya bisa-bisa tidak pulang hari ini dari sini. Mungkin di lain waktu dan lain kesempatan saya akan mengulasnya lebih lanjut atau melanjutkannya. Posisi saat ini baru setengah perjalanan menuju Gunung Gedogan Kuda. Masih lumayan jauh ya sobat. Lumayan capek. Tapi meskipun capek, daripada penasaran, ya saya lanjut saja lah. Walaupun keadaan hujan gerimis, jalan sendirian, capek lah. Tapi demi memenuhi rasa penasaran saya lalui. Ini area pesawahan milik warga sekitar tempat ini yang terletak tepat di bawah Gunung Gedogan Kuda. Perjalanan ini masih lumayan jauh, masih beberapa ratus meter lagi untuk sampai ke bawah Gunung Gedogan Kuda. Jalan yang saya lalui ini sekarang semakin nanjak saja dan semakin sempit, semakin licin juga. Di area ini suasananya cukup tenang sekali. Yang ada di sini hanya kedengaran suara-suara hewan liar ya, atau tongeret. Namun cek urang Sunda mah tongeret anu kitu teh. Anginnya sejuk, segar, dan bagi yang belum biasa bepergian ke tempat yang dingin,
usahakan pakai jaket supaya tidak kedinginan, karena di sini suhunya dingin banget, anginnya dingin banget. Sekarang semakin dekat ke Gunung Gedogan Kuda. Di sini meskipun gunung tapi banyak sekali air yang mengalir, apalagi di musim penghujan seperti ini. Airnya di sini benar-benar jernih dan dingin sekali, bro. Semakin dekat ke Gunung Gedogan Kuda ini, jalannya semakin terjal, semakin licin, semakin nanjak. Bisa dilihat sendiri kawan, di sini jalannya licin, apalagi saat ini kondisinya hujan. Di sini tempat ini cocok sekali ditanami tanaman seperti kapulaga atau kayu, karena di sini tanahnya subur, banyak air. Inilah pohon janda bolong terpaksa, teman. Akhirnya setelah saya berjalan yang lumayan jauh, berjalan kaki ya, sendirian, yang cukup menguras tenaga, bercucuran keringat. Sekarang sudah semakin dekat, tinggal beberapa puluh meter lagi sampai ke Gunung Gedogan Kuda yang tadi terlihat dari kejauhan, yang ada gambar kudanya. Ini sudah di depan mata, kira-kira masih puluhan meter lah. Mari ikuti terus perjalananku. Itu Gunung Gedogan Kudanya sudah berada di atas, di depanku. Di depan inilah jalan yang menuju ke Gunung Parangjayasari, jalan Batu Belah, dari Batu Belah menuju Gunung Parang. Meskipun saat ini saya sedang berada di bawah batu Gunung Gedogan Kuda, tapi masih belum nyampe ke puncak. Ini masih nanjak terus. Nah, sekarang sudah hampir sampai, dan coba lihat sobat, meskipun sedang berada di ketinggian, tapi di sini air mengalir cukup deras juga. Inilah yang patut kita syukuri, kita tafakur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat yang begitu sangat banyak dan tidak terhitung. Nah, sekarang saya sudah berada tepat di bawah batu yang dilihat dari kejauhan tadi. Batu gambar kuda itu posisinya di atas. Di atas agak samping kiri. Dan ketika saya sedang melanjutkan perjalanan, astagfirullahaladzim. Wah, ternyata itu mukaku ya. Kok jelek amat, dikirain ada penampakan. Tapi teman, jangan ngetawain saya. Meskipun muka saya seperti ini, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya sedang mengamati Gunung Gedogan Kuda ini, betapa kagetnya, terkejut,
bangga, terharu. Apa yang saya tadi ceritakan di awal, saya menemukan sesuatu yang sangat berharga, pelajaran berharga bagi anak-anak kita semua. Ini dia, saya menemukan anak usianya kurang lebih 7 tahun atau kelas 1 SD, berjalan kaki pulang dari sekolah, menyusuri hutan, kemudian karena dia kecapean membasuh muka di sebuah selokan, dan tanpa diantar oleh orang tua. Mereka mengaku katanya orang Batu Belah. Begitu pemberaninya mereka. Ukur opatan wihna. Ari sapalih deui. Tau mung opatan-opatanana. Nya tuh. Anak-anak sekolah ini berjalan kaki yang sangat jauh. Kemudian di tengah hutan, tidak diantarkan orang tua. Bayangkan, ini anak masih kecil. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Nah, sebenarnya anak ini 4 orang semuanya, masih pada kecil-kecil, seusia inian lah. Yang laki-laki 2 usianya kurang lebih kelas 3, atau yang satu lagi kelas 4. Tapi yang 2 dia katanya malu, gak mau di kamera. Saya doakan semoga mereka, para anak-anak kita, generasi masa depan negara tercinta kita, dengan gigihnya, dengan giatnya dan tekun dan semangat, semoga mereka bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Yuk mari lanjut. Inilah pemandangan yang bisa dilihat dari bawah Gunung Gedogan Kuda, atau tepatnya dari bawah batu yang menyerupai gambar kuda itu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.